Kita akan masuk teman-teman hadis nomor 288 dan semoga Allah berkahi pada siang ini insyaallah. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasumu wa zawjuha syahidun illa bi'izni wa la ta'zana fi baiti illa bi'izni. Artinya tidak halal. Maksudnya apa? Diharamkan bagi seorang istri untuk berpuasa ketika suaminya ada kecuali dengan izinnya, dan dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini teman-teman memiliki dua hal yang perlu kita titik beratkan, mutiara hadis yang kita ambil insyaallah. Yang pertama adalah tidak bolehnya seorang istri berpuasa, yang dimaksud adalah puasa sunnah, sementara suaminya ada di rumahnya, di sisinya atau bersama dengan dia kecuali dengan izinnya. Tidak masuk dalam sini puasa wajib. Kalau puasa Ramadan Anda tidak perlu izin sama suami. Tapi kalau puasa sunnah, misal ibu terbiasa puasa Senin Kamis, ya. Nah, puasa Senin Kamis ini Anda biasa lakukan, tapi ternyata satu hari suami lagi cuti hari Senin atau hari Kamis, lagi di rumah. Maka kalau Anda pun biasa puasa, sampaikan. Besok kan cuti. Saya biasa puasa Senin, saya biasa puasa Kamis misalnya. Apa boleh saya tetap puasa? Kalau dilihat, dia jawab tegas misalnya, enggak usah deh, layani saya aja. Mungkin saya mau makan sama-sama, mungkin saya mau biologis. Ya udah. Bahkan bukan cuma itu, walaupun dia sudah izinkan, kemudian tiba-tiba dia mau ajak Anda biologis atau dia mau ajak Anda makan, Anda batalkan. Karena melayani suami adalah kewajiban dari Allah SWT, sementara itu puasa sunnah. Ingat ya, kita sedang bahas puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh sama sekali. Puasa Ramadan nggak boleh. Ya. Karena itu teman-teman sekalian pelajaran pertama yang kita harus ambil, ya, dengan izinnya tentunya, ya. Kemudian potongan yang kedua adalah wala ta'zana fi baiti illa bi'idni, dan tidak boleh dia mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Ya, tentu secara zahir lafaz hadis ini adalah rumah suaminya. Ya, rumah suaminya, ya. Ya. Dan juga ada anjuran sebagian ulama kalau rumahnya dia pun, tapi suaminya ikut tinggal bersama dia, adabnya adalah dia juga pamit dengan suaminya. Misalnya ada kerabat saya si fulan mau datang gitu kan, atau fulana mau datang bagaimana. Walaupun itu rumah istrinya, tapi sekarang suaminya sedang bersama dia. Untuk berjaga-jaga menjadi adab atau menjaga adabnya. Dan hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang agungnya hak suami di depan mata istri. Oleh karena itu Anda sebagai orang tua, kalaupun ada yang mengikuti acara kita ini sebagai ayah, sebagai ibu, tanamkan selalu pendidikan yang benar kepada anak-anak perempuan Anda. Kalau Anda sudah bisa menitip pesan buat anak Anda, dan itu menjadi sebuah prinsip hidupnya, dia untuk menjadi istri yang salihah, sehingga dia menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dunia ini penuh dengan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salihah. Ya. Dan ini luar biasa. Dan istri salihah itu adalah hadiah dari Allah SWT. Ibnu Arabi mengatakan rahimahullah, bahwasanya istri salihah itu adalah hadiah yang Allah berikan kepadamu dan bukan hasil upayamu. Jadi kita pesankan itu. Bukan justru kita pesankan agar jangan kau terlalu tunduk sama suamimu, jangan kau begini dan begitu, harus dahulukan orang tuamu, tidak seperti itu. Malah kita tanamkan kepada dia, ya, agar dia menjalankan perintah Allah SWT pada suaminya. Walaupun suami itu orang asing, itu poin penting. Dan itu sudah cukup Anda, ya, mendapatkan tiket menuju ke surga. Karena Anda menjadikan dia sebagai istri yang akan jadi masuk surga karena ridho suaminya. Dan Anda penyebabnya tentunya. Hadis selanjutnya 289 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baiti wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Jadi masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebankan tanggung jawab untuk kita masing-masing. Kita bagi menjadi tiga bahasannya, 3 poin mutiaranya. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau 4 poinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati.
Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Di sini masuk umumnya. Ya. Apapun yang sedang diamanahkan kepada Anda, maka Anda menjadi pemimpin terhadap amanah tersebut. Sehingga Anda harus betul-betul menjalankan ya, perintah Allah SWT pada amanah tersebut. Ya. Apakah Anda pimpinan tertinggi negara atau Anda sebagai staf pendamping menteri-menteri, apakah Anda mungkin lebih ke bawah, kalau kita Indonesia misalnya lebih kepada gubernur, kemudian wali kota, bupati, terus ke bawah ya, mungkin sampai ke camat, lurah, sampai ke RT, RW segala macam. Ini semua masuk. Begitu juga dengan lembaga-lembaga, misalnya Anda diangkat sebagai manajer, GM, ya, general manager misalnya. Kemudian diangkat juga sebagai apalah ya, HRD mungkin di kantor sehingga ada bawahan Anda menjadi pemimpin di situ atau di salah satu sub di perusahaan itu atau di instansi pendidikan sekolah misalnya atau pesantren atau apa saja, ini semua termasuk tanggung jawab ya, ini semua tanggung jawab dan ini harus hati-hati. Pelajaran yang kedua adalah Nabi SAW mengatakan seorang penguasa adalah pemimpin. Jadi pemimpin negara adalah dia pemimpin. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan ini sesuatu teman-teman yang paling berat. Ya. Yang kita sayangkan kadang-kadang di zaman kita sekarang ini, tentu kita tidak bicara lingkup Indonesia, tapi hampir seluruh dunia terjadi. Orang seperti memperebutkan jabatan kepemimpinan tersebut. Mereka berusaha saling merebut bagaimana supaya menjadi presiden, menjadi raja. Ya. Kalau dia memang ahlinya di situ dan dia siap bertanggung jawab depan Allah, nggak ada masalah. Karena salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Ya. Tapi Anda kalau telusuri bagaimana keadilan seorang pemimpin itu luar biasa. Dia harus adil. Adil dalam arti kata semua masyarakatnya dimuamalai sama, gitu kan. Semuanya mendapatkan haknya. Kalau ada satu saja yang terbengkalai, maka cukup akan menghabiskan pahala dia pada hari kiamat, gitu kan. Dan Nabi SAW mendoakan sebenarnya dalam hadis yang sahih, ya Allah, siapapun yang diberikan tugas untuk mengurus urusan umatku, maka dan dia mudahkan urusan mereka, dia berikan hak mereka, maka mudahkan urusannya. Dan siapa yang menyulitkan buat mereka, maka sulitkan juga hidupnya. Nabi SAW sampai mendoakan begitu. Ya. Pemimpin itu kalau betul-betul dia bisa menjalankan, maka dia akan menjadi orang yang terselamatkan di akhirat. Ya. Dunia juga bahagia, di akhirat pun begitu. Tapi kalau dia salah sedikit saja jadi masalah. Oleh teman-teman hati-hati. Hati-hati. Para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau kita mulai menyusun histori mereka berusaha menghindar semaksimal mungkin karena takut tanggung jawab dari hari kiamat. Itu luar biasa gitu. Bagaimana Umar bin Khattab pada saat tertusuk oleh Abu Lu'lu, lalu beliau kumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masuk surga ya. Ada 10 yang masuk surga. Tentu ada banyak dijamin masuk surga, tapi 10 itu terkenal sekali. Asyrum basyirin bil jannah, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, Abu Bakar sudah meninggal. Ada Umar, tapi Umar sudah jadi khalifah. Sekarang sisanya ada lagi, ya. Waktu itu tinggal 6 orang intinya. 7 sama Umar. Gitu kan. Yang 3 itu sudah meninggal terlebih dahulu. Gitu. Nah yang 6 ini, yang tersisa ini, ya, selain Umar bin Khattab adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan juga Abu Zubair bin Awam. Nah 6 orang ini dikumpulkan oleh Umar lalu didatangkan di rumah Umar. Lalu Umar tunjuk ada satu ruangan. Kata Umar, ini rumah. Ini kamar selalu saya pakai memecahkan perkara umat. Maka masuklah kalian di sini dan hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin majelis. Jangan keluar dari ruangan tersebut kecuali sudah harus ada satu pemimpin yang ditunjuk oleh kalian. Ya. Maka masuklah mereka di dalam dan mereka ini berusaha berharap temannya yang jadi khalifah pada saat itu. Teraja. Karena takutnya tanggung jawab depan hari kiamat, depan Allah SWT. Tapi karena Umar menekankan harus ada satu orang, maka mereka memilih siapa di antara mereka yang paling banyak pujian Nabi SAW terhadap dia. Maka pada saat itu mereka menemukan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang lebih baik dari yang lain. Dan Uthman bin Affan unggul 1 atau 2 hadis dari Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Yang penting jelas Uthman ditunjuk pada saat itu. Dan dia menerima jabatan tersebut karena memang tidak ada pilihan lain. Ya, seperti itu, luar biasa. Mereka hati-hati sekali. Waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan beliau disiapkan satu istana besar di Irak, ya. Karena di zaman khilafahnya beliau pindahkan ya, pemerintahannya di akhir-akhir itu dari Madinah ke Irak, ya. Begitu jadi istana tersebut lalu beliau ditawarkan, beliau tidak tahu sebelumnya gitu kan. Maka
Ali bin Abi Thalib lari sambil mengatakan, sungguh istana kesombongan, ya, kecelakaan. Beliau tinggal di tempatnya yang biasa saja karena takutnya. Kalau kita sekarang kan malah dijadikan sebagai ajang berbangga-bangga dengan kendaraan, dengan pakaian, dengan tempat tinggal, memperbanyak harta yang semua itu ada tanggung jawabnya di depan Allah SWT. Orang mukmin tahu akan ada hari kiamat, akan ada kematian, akan ada hisab. Ya. Ini luar biasa. Sampai Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang melihat seperti biji sawi, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan lihat. Ini hati-hati. Pelajarannya, tentu ini panjang kalau kita mau bahas ya, tapi saya cukupkan di situ. Yang ketiga adalah potongan dikatakan warrajulu ra'in ala ahli baiti. Dan seorang suami atau laki-laki bertanggung jawab terhadap istrinya, termasuk anak-anaknya. Nggak boleh dia biarkan rumah bocor, tidak boleh dia biarkan keamanan terbengkalai dari rumahnya, tidak boleh dia biarkan tidak ada makanan dan minuman, atau mereka tidak punya pakaian sementara dia punya kemampuan. Beda kalau dia tidak mampu, tapi kalau dia mampu tanggung jawabnya. Jadi bukan karena kita lihat istri kita, bukan karena kita lihat anak kita, tapi karena perintah Allah di situ. Anda sebagai suami harus tahu tanggung jawab. Bekerja keras untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikan kepada anak istri kebutuhan mereka. Bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sampai ajal datang. Ini penting sekali untuk diperhatikan, karena banyak suami membengkalikan seakan-akan bukan kewajiban. Apalagi kalau istrinya orang mampu, ya sudah nggak perlu dia berikan nafkah. Nggak bisa, akhi. Harus Anda berikan nafkah walaupun semampu Anda, walaupun istri Anda lebih kaya. Kecuali dia yang tanazul, melepaskan haknya. Dia mengatakan, saya udah nggak usah diberikan nafkah karena saya sudah cukup. Nah itu boleh. Ini penting. Ya, diperhatikan baik-baik pakaiannya, makanannya, minumannya, keamanan tempat tinggalnya, segala macam. Kemudian potongan yang ketiga ya. Potongan yang keempat. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan ini saksi bahasan kita, ya. Dan wanita atau istri pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Jadi ibu-ibu hati-hati. Rumah itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui suami Anda. Kebersihannya, perhatikan, kebersihannya, kerapiannya, ya. Perawatan kan harus dijaga rumah itu. Nggak boleh sembarangan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tata rumah itu yang membuat Anda nyaman, anak Anda nyaman, suami Anda nyaman, dan semua karena Allah. Sudah rumahnya enak, bersih, masuk dalam juga masakan yang enak, ya. Dijaga semua amanah itu. Jangan suami tanya, "Mana gelas saya kemarin?" "Oh, nggak tahu." Tanya pembantu, nggak tahu. Sendok hilang, pisau hilang, bebankan lagi sama suami. Ini pecah, itu pecah, nggak dijaga. Kalau memang tidak disengaja beda. Ada sebagian wanita, Masya Allah, jaga sekali masalah itu. Sehingga mungkin awet barang-barang yang dikasih oleh suaminya. Gitu kan? Setiap kali suaminya datang, dia sudah siapkan semua dengan gelas yang bagus, dengan makanan yang bagus, dengan luar biasa. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa. Tapi ada sebagian wanita tidak lalai. Setiap suaminya tanya, mana ini? Nggak tahu. Mana itu? Nggak tahu. Apa semua nggak tahu barang suaminya. Lalu dia buat apa di rumah gitu. Ini berbahaya sekali. Ini tanggung jawab akan Allah tanyakan. Ibu hidup 10 tahun sama suami, setiap hari itu Allah akan tanya. Hari ini kenapa kau tidak buat begini? Besok juga ditanya, lusa ditanya, sampai hari Anda meninggal dunia. Dari pertama Anda menikah. Hati-hati. Hati-hati sekali. Ini adalah perintah, tanggung jawab. Kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun. Dan istri adalah pemimpin ala baiti zawjiha. Terhadap rumah suaminya. Dia bertanggung jawab. Saya sudah bilang tadi, kebersihan, kerapian, penataan, apalah, amanah semua di rumah itu. Barang-barang jangan sampai hilang. Karena ini sering terjadi. Kelalaian terjadi pada setiap muslimah. Lalu kata Nabi SAW, doa waladihi, dan juga anak-anaknya. Suami pergi kerja, Anda bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ada sebagian istri sibuk terus ribut dengan suaminya, pulang suruh urus lagi anak-anak. Loh, terus kamu kerjanya apa? Suami butuh istirahat. Iya, suami harus luangkan juga waktu buat anak-anak, tapi bukan berarti dia harus habiskan waktu lagi buat itu. Dia juga butuh dilayani. Ada saatnya anak-anak disuruh tidur, ada saatnya anak-anak disendirikan, mungkin bermain di satu tempat, Anda berdua dengan suami. Ini penting semuanya. Lalu kata Nabi SAW penutupan hadis, "Fakullukum ra'in." Kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan tersebut. Ini penting sekali.